Selamat datang di dunia literatur yang tak terlupakan. Hari ini kita akan menyelami salah satu novel Prancis yang paling menawan, Les Liaisons Dangereuses, atau Hubungan Berbahaya. Ditulis pada akhir abad ke-15 dalam bentuk novel epistolari, La Cloche membawa kita ke jantung aristokrasi Prancis, tepat sebelum revolusi Prancis. Kita bertemu dengan para bangsawan yang sinis dan hedonis, terjerat dalam jaring-jaring perebutan kekuasaan dan rayuan. Hubungan Berbahaya adalah novel yang kompleks dan penuh gairah yang mengeksplorasi tema-tema abadi, cinta, hasrat, manipulasi, dan balas dendam. Di tengah cerita ini berdiri Marquis de Merteuil dan Vicomte de Valmont, mantan kekasih yang kini menjadi ahli intrik yang licik. Mereka menggunakan kecerdasan, pesona, dan pandangan dunia mereka yang sinis untuk memanipulasi dan menghancurkan orang-orang di sekitar mereka. Melalui surat-surat mereka, kita menyaksikan intrik dan aksi balas dendam mereka yang kejam, menciptakan ketegangan yang mendebarkan. Hubungan Berbahaya adalah studi yang menarik tentang jiwa manusia dan dinamika kekuatan yang mengatur hubungan sosial kita. Mengapa novel yang ditulis lebih dari 2 abad yang lalu ini masih memikat kita hingga saat ini? Jawabannya sederhana. Ia mengeksplorasi tema-tema yang abadi. Cinta, hasrat, kecemburuan, balas dendam. Perasaan-perasaan ini tak lekang oleh waktu, dan kita semua dapat merasakannya. Meskipun karakter La Cloche hidup di masa lalu, pengalaman mereka mencerminkan kehidupan kita sendiri. Kita masih melihat perebutan kekuasaan, manipulasi, dan pengkhianatan di dunia saat ini. Seperti kata pepatah, hidup adalah novel itu sendiri, dan hubungan manusia tetap kompleks dan tak terduga. Manipulasi adalah elemen sentral dalam hubungan berbahaya. Merteuil dan Valmont adalah ahli manipulasi, memperlakukan orang-orang di sekitar mereka sebagai pion dalam permainan mereka sendiri. Mereka mengeksploitasi kelemahan, memicu keinginan, dan tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Novel ini memberikan pandangan yang menggelisahkan tentang psikologi manipulasi dan mengungkap mekanisme halus untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain. Meskipun menjijikan, teknik manipulasi ini masih ada di dunia saat ini, di tempat kerja, dalam politik, dan dalam kehidupan pribadi kita. Balas dendam adalah tema sentral lainnya dalam novel ini. Didorong oleh harga diri yang terluka atau pengkhianatan, para karakter mendambakan pembalasan. Tetapi balas dendam ini seringkali memiliki konsekuensi yang menghancurkan, yang tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga mereka yang mendambakannya. Seperti kata pepatah, barang siapa yang menggali lubang untuk orang lain, ia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Dibutakan oleh dendam, Merteuil dan Valmont akhirnya menjadi korban dari intrik mereka sendiri. Hubungan Berbahaya adalah peringatan yang kuat bahwa balas dendam adalah pedang bermata dua yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi semua orang yang terlibat. Marquis de Merteuil adalah salah satu karakter wanita yang paling kompleks dan menawan dalam sastra Prancis. Diciptakan oleh Choderlos de La Cloche dalam novel epistolarinya, Hubungan Berbahaya, ia adalah ahli manipulasi dan intrik sosial. Diperlengkapi dengan kecerdasan yang tajam, kecantikan yang dingin, dan sinisme yang menakutkan, ia adalah kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Kemampuannya untuk membaca orang seperti buku terbuka dan mengantisipasi gerakan mereka menjadikannya lawan yang tangguh dalam permainan rayuan dan kekuasaan. Sejak usia muda, ia belajar untuk menyembunyikan emosinya dan memainkan perannya dengan sempurna dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, menggunakan kecerdasan alaminya untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia memahami bahwa kunci untuk bertahan hidup dan berkembang di dunia ini adalah dengan selalu selangkah lebih maju. Bagi Merteuil, kekuasaan adalah permainan dan orang-orang adalah pionnya. Setiap interaksi, setiap hubungan direncanakan dengan cermat dan dieksekusi dengan presisi yang luar biasa. Ia melihat dunia sebagai papan catur raksasa, merencanakan setiap gerakan untuk keuntungannya sendiri. Ia menikmati memanipulasi hubungan, menghancurkan reputasi, dan membalas dendam, semuanya dengan perhitungan yang dingin. Senjatanya, yang seringkali bermata dua, adalah surat-suratnya. Setiap kata, setiap kalimat dipilih dengan cermat untuk memanipulasi dan mengendalikan lingkungannya. Marquis de Merteuil adalah ahli strategi sejati, seorang wanita yang tahu bagaimana mengubah keterbatasannya menjadi kekuatan dan kendali. Di sisi lain, ada Vicomte de Valmont, penggoda wanita yang tidak bermoral. Tampan, cerdas, dan tak tertahankan, ia mengoleksi wanita seperti piala. Tapi di balik penampilannya yang menawan,
Tersembunyi pikiran yang sinis dan penuh perhitungan yang senang mengeksploitasi kelemahan wanita. Bagi Valmont, rayuan adalah permainan kekuasaan dan ia tidak akan berhenti untuk menggunakan pesonanya sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika itu berarti patah hati dan kehidupan yang hancur. Meskipun ia mungkin tampak kejam dan tidak berperasaan, Valmont bukanlah penjahat yang sederhana. Ia juga memiliki perasaan, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menyembunyikannya. Hubungan Murtaugh dan Valmont adalah inti dari hubungan berbahaya. Sebagai mantan kekasih, mereka memiliki kesamaan dalam sinisme, haus kekuasaan, dan keinginan untuk memanipulasi. Mereka saling menantang dan mendorong satu sama lain ke dalam skema yang semakin kejam. Tetapi, hubungan mereka tidak pernah seimbang. Dinamika mereka diwarnai oleh persaingan dan ketidakpercayaan. Keduanya mencoba untuk mengakali yang lain, mengekspos kelemahan mereka, dan menegaskan dominasi mereka. Permainan psikologis mereka, yang dipenuhi dengan rayuan, pengkhianatan, dan balas dendam, mengarah pada kesimpulan yang tragis dan tak terelakkan. Hubungan berbahaya, dengan daya pikatnya yang abadi, telah mengilhami banyak adaptasi film dan televisi. Produksi ini mengambil inspirasi dari novel Laclos, memperbarui latar atau menekankan aspek-aspek tertentu dari cerita. Dari film klasik Stephen Frears tahun 1988, hingga interpretasi modern Roger Kumble, Cruel Intentions, melalui serial TV dan drama panggung, Hubungan Berbahaya terus menginspirasi para seniman di seluruh dunia. Film Stephen Frears tahun 1988 dianggap sebagai salah satu adaptasi terbaik dari Hubungan Berbahaya. Karya agung ini dengan sempurna menangkap esensi novel Laclos dan menghidupkan kompleksitas dan kedalaman karakter di layar. Film ini menampilkan para pemeran bintang, dengan penampilan yang tak terlupakan dari Glenn Close, John Malkovich, dan Michelle Pfeiffer, yang dengan sempurna mewujudkan intrik dan manipulasi aristokrasi Prancis. Film ini dengan cemerlang menciptakan kembali kemegahan dan dekadensi istana Prancis abad ke-15. Dari dialog yang cerdas hingga kostum yang mewah dan musik yang atmosferik, setiap detail dibuat dengan cermat untuk membawa penonton ke dunia keanggunan dan intrik. Semua elemen ini bergabung untuk menciptakan suasana yang sama-sama memikat dan menggelisahkan. Ketegangan antara karakter, perebutan kekuasaan, hubungan yang menggoda, semuanya diarahkan dengan mahir oleh Stephen Frears, menciptakan film yang sangat menegangkan, dari awal hingga akhir. Film ini memenangkan 3 Academy Awards, termasuk skenario adaptasi terbaik, desain kostum terbaik, dan tata artistik terbaik, yang membuktikan keunggulan artistiknya. Hubungan Berbahaya adalah film yang wajib ditonton bagi para pecinta drama kostum dan romansa sejarah. Apakah kamu seorang penggemar sejarah atau hanya mencari pengalaman sinematik yang luar biasa? Hubungan Berbahaya adalah mahakarya yang tidak boleh dilewatkan. Film Roger Kumble tahun 1999, Cruel Intentions, memindahkan hubungan berbahaya ke dunia siswa sekolah menengah atas Amerika di akhir 1990-an. Adaptasi ini menawarkan pandangan baru dan modern tentang novel klasik Laclos. Marquise de Merteuil dan Vicomte de Valmont menjadi Catherine Merteuil dan Sébastien Valmont, 2 remaja kaya dan manja yang senang memanipulasi teman sekelas mereka. Sarah Michelle Gellar sebagai Catherine adalah putri sekolah menengah atas yang dingin dan penuh perhitungan, sementara Ryan Phillip sebagai Sébastien adalah kaki tangannya yang menawan namun jahat. Meskipun zaman dan norma sosial telah berubah, tema-tema manipulasi, balas dendam, dan haus kekuasaan tetap menonjol dalam adaptasi modern ini. Cinta, intrik, dan pengkhianatan terjadi dalam konteks kelompok-kelompok sekolah menengah atas, di mana aliansi terbentuk dan hancur dalam sekejap. Film ini sukses besar di kalangan remaja, membuktikan bahwa permainan kekuasaan dan keinginan destruktif yang digambarkan oleh Laclos masih relevan dan mampu beresonansi dengan audiens baru. Karya klasik seperti Hubungan Berbahaya mungkin tampak menakutkan pada awalnya, tetapi penting untuk membuatnya dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, karena karya-karya ini menawarkan wawasan abadi tentang sifat manusia. Sangat penting untuk memahami konteks sejarah dan sosial dari novel ini. Mengetahui tentang aturan aristokrasi Prancis abad ke-14, pentingnya kehormatan, dan permainan kekuasaan akan membantu kita memahami motivasi para karakter. Bentuk novel epistolari yang unik memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam pikiran para karakter. Setiap surat adalah catatan subjektif yang mengungkapkan pikiran, strategi, dan manipulasi para protagonis. Dengan menganalisis gaya, nada, dan makna tersembunyi dari setiap pesan, pembaca dapat mengungkap permainan kekuasaan dan motivasi tersembunyi.
Dialog, yang seringkali dipenuhi dengan kecerdasan dan sarkasme, memberikan wawasan lebih lanjut tentang hubungan antar karakter. Hubungan Berbahaya adalah studi tentang seni manipulasi. Mertoy dan Valmont, dengan skema licik mereka, memberikan kelas master dalam persuasi, rayuan dan dominasi. Dengan menganalisis teknik mereka, pembaca dapat menjadi lebih sadar akan bahaya manipulasi dan belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan demikian, novel ini menjadi alat yang mendorong pemitis dan kemampuan untuk mengenali motif tersembunyi di kata dan tindak. Lebih dari 2 abad setelah diterbitkan, Bahaya terus memikat dan menantang para pembaca. Dengan karakternya, plot yang menawan, tema-tema abadi, karya sastra Prancis mengetahui waktu dan tempat. Karya Laclos adalah yang kuat bahwa permainan kekuasaan, manipulasi, dan keinginan destruktif adalah bagian dari kondisi manusia, terlepas dari konteks sosial dan sejarah. Hubungan Berbahaya menawarkan pandangan sekilas ke dalam relung jiwa manusia yang paling gelap dan memaksa kita untuk menghadapi kelemahan dan keinginan kita sendiri. Siapakah karakter dalam Hubungan Berbahaya yang menurutmu paling menarik? Apakah kamu terpesona oleh pikiran licik Marquis de Merteuil? Atau apakah kamu tertarik pada pesona sinis Vicomte de Valmont? Bacalah novel yang menawan ini, dan ungkapkan rahasia dan manipulasi yang tersembunyi di balik setiap surat, setiap janji, dan setiap tindakan.